Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Ternyata banyak kisah sahabat-sahabat Nabi mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum banyak terdengar di telinga kita. Salah satunya yaitu kisah sahabat yang kami buat di video kali ini. Abbad ibn Bishr ibn Wakasi adalah sahabat Nabi dari kalangan Anshor, yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Asyahli. Ia punya dua nama panggilan, yaitu Abu Bishr dan Abu Al-Rabi. Ibn Al-Atsir menuturkan dalam kitabnya bahwa ia masuk Islam di Madinah melalui Mus'ab ibn Umair lebih dulu daripada Said ibn Muaz dan Usaid ibn Hudhair. Abbad turut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan peperangan lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad termasuk sahabat utama Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dia, ada 3 orang Anshor yang keutamaan mereka sebanding. Mereka semua dari Bani Abdul Ashhal, yaitu Said ibn Muaz, Usaid ibn Hudhair, dan Abbad ibn Bishr. Itulah kesaksian Ummul Mukminin, wanita mulia yang selalu menjadi rujukan para ulama. Tindakan heroik Abbad dalam perang Zatur Riqo sungguh tak terlupakan. Diriwayatkan dari sahabatnya sendiri, Ibn Yasar dari Ukail ibn Jabir bahwa Jabir ibn Abdullah al-Anshori berkata, kami keluar bersama Rasulullah dari tempat perlindungan kami di kebun kurma dalam perang Zatur Riqo. Dalam perang itu, seorang wanita musyrik terkena lemparan anak panah seorang muslim. Usai peperangan, dan setelah Rasulullah pulang ke markas, suami wanita musyrik itu datang dan melihat apa yang terjadi pada istrinya. Ia marah dan bersumpah akan membalas dendam hingga salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersimbah darah seperti yang dialami oleh istrinya. Diam-diam, ia mencari tahu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap malam itu. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk rumah, beliau bersabda, siapakah yang mau berjaga malam ini? Ammar ibn Yasar dan Abbad ibn Bishr bangkit dan berkata, kami, wahai Rasulullah, berjagalah dekat gerbang Syib. Saat itu beliau dan para sahabat menginap di Syib, di sebuah lembah. Kedua orang itu pun pergi menuju gerbang Syib. Abbad bertanya, kau ingin aku berjaga di awal atau di akhir malam? Ammar menjawab, kau berjaga di awal malam, dan aku di akhir malam. Kemudian Ammar berbaring dan tertidur pulas. Abbad mendirikan sholat sunnah sambil berjaga. Ketika itulah suami wanita musyrik itu datang. Ketika melihat Abbad yang sedang sholat, lelaki itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung melepaskan panah ke arah Abbad dan tepat mengenai tubuhnya. Terkena panah tidak membuat Abbad membatalkan sholatnya. Ia hanya mencabut panah dan melanjutkan sholatnya. Lelaki itu kembali melemparkan panah, dan Abbad tetap berdiri dalam sholatnya. Untuk ketiga kalinya lelaki itu meluncurkan panah, dan Abbad mencabut panah yang tertancap di tubuhnya. Lalu ia rukuk, lantas sujud. Baru setelah selesai sholat Abbad membangunkan Ammar dan berkata, bangunlah, ada orang yang datang. Ammar terkejut ketika melihat suami wanita musyrik itu berada di dekat mereka. Ketika melihat mereka berdua, lelaki itu tahu, mereka menjadi benteng hidup bagi Muhammad dan menjadikan diri mereka sebagai penebus sumpahnya. Ammar kaget melihat sahabatnya Abbad berlumuran darah. Subhanallah, kenapa kau tidak membangunkanku saat pertama kali kau terkena panah? Abbad menjawab, aku sedang membaca salah satu surat dan aku tak mau memutuskan bacaanku sampai selesai. Saat beberapa anak panah menancap di tubuhku, aku pun menyelesaikan sholat membangunkanmu. Demi Allah,
Jika tidak karena tugas berjaga yang diperintahkan Rasulullah, niscaya jiwaku sudah lepas dari raga sebelum aku memutuskan atau menyelesaikan bacaanku. Abbad tak pernah absen mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Ia pernah mendengar beliau bersabda di depan kaum Anshor, "Wahai Anshor, kalian, bagaikan pakaian dalam dan manusia bagaikan pakaian luar. Maka, jangan mengikuti orang-orang sebelum kalian." Pada saat itu, kaum Anshor ingin agar tidak ada lagi orang yang lari dari medan perang seperti yang terjadi saat perang Uhud dan Hunain. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa mereka adalah para penolong agama Allah dan Rasul-Nya. Janji setia yang pernah mereka ucapkan di Aqobah benar-benar mereka tunaikan. Sedikit pun tak terlintas dalam benak mereka keinginan meninggalkan Rasulullah sampai beliau wafat menghadap Allah. Mereka teguh memegang janji yang pernah diucapkan meskipun beliau telah tiada. Satu bagian yang menarik dari perjalanan hidup Abbad adalah kebersamaannya dengan Muhammad ibn Salamah, Abu Abbas ibn Jabar, Abu Nailah, dan Al-Harits ibn Aus ketika mereka berebut membunuh Ka'b ibn al-Ashraf, seorang Yahudi yang sangat membenci dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum Muslim. Abbad membagi kehidupannya menjadi dua bagian. Waktu malam ia gunakan untuk ibadah dan membaca Al-Quran, sedangkan siang harinya ia manfaatkan untuk berjihad melawan kaum kafir. Kebiasaannya membaca kalam Allah setiap malam sangat menarik hati setiap orang yang mendengarnya. Pada suatu malam, saat ia menunaikan tahajud di Masjid Nabi, suara bacaannya yang lembut terdengar hingga kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana. Beliau bersabda kepada istrinya, "Ini suara Abbad ibn Bishar." Aisyah menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." "Ya Allah, ampunilah dia." Menurut Ibn al-Atsir, "Ya Allah, kasihilah Abbad." Adakah sesuatu yang lebih diharapkan daripada ampunan dan rahmat Allah? Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bas ibn Asad dari Hamad ibn Salamah dari Sabit dari Anas, bahwa Usaid ibn Hudhair dan Abbad ibn Bisir menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Kemudian mereka keluar meninggalkan beliau. Tiba-tiba tongkat salah seorang dari mereka memancarkan cahaya terang sehingga mereka dapat berjalan diterangi cahaya itu. Saat keduanya berpisah, tongkat mereka masing-masing mengeluarkan cahaya. Suatu malam menjelang perang Yamamah, Abbad bermimpi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said Al-Hudri bahwa Abbad ibn Bisir berkata, "Hai Abu Said, aku bermimpi langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Aku menafsirkannya, insya Allah, sebagai kesyahidan." Abu Said berkata, "Demi Allah, sungguh baik mimpimu itu." Keesokan harinya Abbad bersama beberapa sahabat bergabung dalam pasukan Khalid ibn al-Walid untuk memerangi Musailamah al-Kazzab. Mimpi dan harapan Abbad menjadi kenyataan. Ia terbunuh sebagai syahid dalam peperangan itu. Sungguh mimpi orang bertakwa adalah kebenaran. Semoga Allah merahmatinya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita semua untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, dan tidak lupa untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjalankan ajarannya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Ghifari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.